Renungan Hari Minggu Biasa ke-17 tahun C. Tuhan mengabulkan permohonan orang beriman. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 18 ayat 20-32. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 12-14. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1-13. Saudara-saudariku terkasih, dua hal yang sering kali bertentangan dengan kehidupan orang beriman termasuk kita adalah kehidupan rohani dan sikap, tindakan, dan pelayanan kita. Seringkali orang hanya menekankan doa tanpa menghiraukan pelayanan, atau kita hanya mengutamakan usaha mencari uang tanpa mengingat doa. Untuk mengatasi dua pertentangan ini, mari kita membuka hati dan pikiran untuk belajar dari Yesus Sang Guru kita. Dalam Injil hari ini, kita akan merenungkan dua hal penting, yakni kehidupan doa dan realisasi dari kehidupan doa itu sendiri. Dua sikap yang dipraktekkan oleh Yesus ini menarik minat para murid Yesus. Pertama, praktek doa Yesus. Yesus selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah. Sikap Yesus ini menarik perhatian pada para muridnya. Maka mereka meminta agar Yesus mengajarkan mereka berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya adalah doa Bapa kami. Isi doa Bapa kami dibagi dalam dua bagian permohonan, yakni permohonan yang dikhususkan untuk Allah, dikuduskanlah namamu dan datanglah kerajaanmu. Dan yang kedua, permohonan dikhususkan kepada manusia, kebutuhan hidup manusia. Berikanlah kami makanan yang secukupnya, ampunilah kami dan kami akan mengampuni sesama kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara-saudariku terkasih, tujuan dan harapan dari doa Yesus ini adalah, pertama, agar para murid menyapa Allah sebagai Bapa. Sebuah sapaan keakraban, Allah sebagai Bapa dan manusia sebagai anaknya. Bapa selalu memenuhi kerinduan dan harapan anaknya. Kedua, Allah menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Kerajaan yang bersumber atau bermuara pada kasih. Ketiga, manusia diberi bekal. Makanan yang secukupnya, bukan makanan yang sebanyak-banyaknya. Keempat, diberi rahmat pengampunan dan dituntut untuk siap mengampuni, menghadirkan sikap Bapa yang Maha Rahim. Kelima, dijauhkan dari segala cobaan dan kejahatan. Saudara-saudariku, kedua, tuntutan Yesus supaya permohonan mereka dikabulkan. Apa yang harus dilakukan oleh para murid supaya doa mereka dikabulkan? Pertama, harus berani dan tidak malu meminta. Yang dituntut di sini adalah sikap keberanian dan tidak tahu malu, serta terbuka untuk menyampaikan permohonan kepada Allah di surga. Dialog yang bebas dan terbuka dari hati ke hati dan bukan dengan paksaan. Sahabatmu akan mengiyakan permohonanmu karena ia merasa malu. Allah juga akan mengabulkan permohonanmu. Kedua, permintaan yang tekun. Para murid diajak agar berdoa dengan sikap percaya dan tekun. Permintaan yang terus-menerus dengan sebuah keyakinan dan ketekunan akan mendapat jawaban dari sesama maupun dari Allah sendiri. Ketiga, Bapa pasti mengabulkan permohonan manusia.
Di sini Yesus membandingkan sikap memberi seorang bapa dengan Allah. Yesus mengatakan, bila seorang bapa memberikan yang terbaik kepada anaknya, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada manusia, melebihi pemberian seorang bapa. Ia akan memberi kekuatan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Bagaimana sikap kita menanggapi ajaran Yesus tentang doa dan realisasi doa dalam hidup kita? Dalam doa, kita diminta untuk pertama, menyapa Allah sebagai Bapa, tanda kedekatan kita dengan Allah. Kedua, kita memohon agar Allah merealisasikan rencana penyelamatannya melalui tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, yakni Allah selalu dipuji dan disembah, dan Allah menghadirkan kerajaan kasih-Nya di tengah-tengah kita. Ketiga, kita mohon bekal rohani dan jasmani, pengampunan dan belas kasihan dari Allah, serta kerendahan hati untuk mengampuni sesama manusia. Keempat, kita mohon ketekunan dan kepercayaan yang teguh akan Allah dan diteguhkan dengan kekuatan Roh Kudus agar mampu melaksanakan karya belas kasihan-Nya baik untuk diri sendiri, keluarga maupun untuk sesama kita. Mari kita berjuang untuk merealisasikan hal-hal ini dalam hidup dan karya pelayanan kita. Semoga